Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tanzila Ayu Zarifanur dari kelas 2C dengan nomor NIM 311191133. Saya merupakan murid dari Prodi S1 Farmasi di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bakti Tunas Husada Tasikmalaya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas saya, yaitu review jurnal sediaan semi-solid. Nah, di sini saya kebagian yang salep. Saya mereview jurnal sediaan semi-solid salep antibakteri Staphylococcus aureus. Bakteri Staphylococcus aureus itu merupakan penyebab utama bisul. Pada beberapa orang, Staphylococcus aureus dapat ditemukan pada kulit di dalam lapisan hidung tanpa menimbulkan gangguan kesehatan. Infeksi baru akan terjadi jika bakteri masuk hingga ke folikel rambut, misalnya melalui luka, gores, atau gigitan serangga. Bisul bisa terjadi pada semua golongan usia, namun lebih sering terjadi pada golongan remaja dan orang dewasa muda. Bisul atau furunkel itu adalah benjolan merah pada kulit yang berisi nanah dan terasa nyeri. Kondisi ini paling sering disebabkan oleh infeksi bakteri yang memicu peradangan pada folikel rambut, yaitu tempat tumbuhnya rambut. Oke, selanjutnya saya akan melihatkan contoh kulit yang terinfeksi oleh bakteri Staphylococcus dan ini menjadi bisul. Bisa dilihat itu menjadi benjolan merah ya. Selanjutnya, di sini saya akan membacakan identitas jurnal penelitian ke-1, yaitu dengan judul Formulasi Sediaan Salep Ekstrak Etanol Daun Kelor atau Moringa olivera Lamb dan uji aktivitas antibakterinya terhadap Staphylococcus aureus. Jurnalnya berasal dari Jurnal Pharmacon, Jurnal Ilmiah Farmasi, Unsrat, dengan volume dan halaman, volume 7, halaman 22-29, tahun 2018, dan ditulis oleh Fitriani Jumaji, Paulina Yamelan, Widya Astuti, Lolo. Untuk jurnal kedua, judulnya yaitu Efektivitas Salep Ekstrak Daun Sirih Annona muricata L pada mencit yang terinfeksi bakteri Staphylococcus aureus. Jurnal dari Proceedings Seminar Nasional Mikrobiologi Kesehatan Lingkungan Makassar. Volume dan halamannya yaitu dari halaman 54 sampai 62. Tahun 2015 yang ditulis oleh Ita Hasmila, Amila Amiliyah, dan Muhammad Danial. Selanjutnya, jurnal yang ketiga yaitu Formulasi Sediaan Ekstrak Daun Kaktus Pakis Giwang atau Euphorbia milli C. desmoulins dengan kombinasi basis modifikasi PEG 4000 dan PEG 400 serta aktivitas antibakterinya terhadap Staphylococcus epidermis. Jurnal yang ketiga berasal dari Jurnal Herbal Indonesia dengan volume dan halaman volume 1 nomor 1 halaman 18 sampai 32 tahun 2019 ditulis oleh Suherman B dan Dewi Isnaini. Selanjutnya yaitu ada uji efektivitas antibakteri sediaan salep dari ekstrak daun kersen atau Mutingia calabura L terhadap bakteri Staphylococcus aureus yang berasal dari jurnal Farmasimed atau JFM, jurnal farmasi. Dengan volume dan halaman volume 2 nomor 2 edisi September sampai April 2020 halaman 85 sampai 90. Dengan tahun terbit yaitu 2020 ya. Penulisnya yaitu Nur Ulina M, BR Turnip, Nurdianti, Cucu Arum Dwi Cahya.
Selanjutnya, jurnal yang terakhir yaitu ada formulasi salep ekstrak daun pare atau Momordika charantia L dan uji aktivitas terhadap bakteri Staphylococcus aureus. Jurnalnya itu berasal dari Jurnal Indonesia Natural Research Pharmaceutical Journal. Nah, ini untuk volume dan halamannya. Volume 3 nomor 2 September 2018. Dan tahunnya itu tahun 2019. Penulisnya adalah Lisyawati dan Zuraida Sagala. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang secara umum. Jadi, di Indonesia ada lebih dari 30.000 jenis tumbuhan dan 1.200 jenis tumbuhan obat yang dapat dimanfaatkan dalam industri obat tradisional, di mana beberapa simplicia atau bahan alam itu banyak yang dipakai, lebih dari 10 ton per tahun. Telah saya simpulkan latar belakang dari kelima jurnal tersebut, yaitu bahwa ingin mencari suatu bahan aktif yang terdapat dalam tanaman obat atau bukan tanaman obat yang bisa menjadi terobosan terbaru sebagai antimikroba, antibakteri, dan khususnya antibakteri Staphylococcus aureus. Karena bakteri Staphylococcus aureus itu jika di dalam tubuh tidak terkontrol banyaknya dan masuk ke dalam luka atau tubuh kita terinfeksi oleh bakteri Staphylococcus aureus, itu dapat menyebabkan penyakit kulit seperti bisul. Sebenarnya banyak, tidak cuma bisul, juga bisa jerawat dan infeksi kulit lainnya yang menyebabkan nanah. Oke, selanjutnya latar belakang khusus dari masing-masing jurnal. Untuk penelitian pertama yaitu yang membuat sediaan salep dari daun kelor dan uji efektivitasnya terhadap bakteri Staphylococcus. Telah diketahui bahwa daun kelor mengandung antioksidan tinggi dan antimikroba. Hal ini menyebabkan adanya senyawa metabolit sekunder seperti flavonoid, alkaloid, fenol yang juga dapat menghambat aktivitas bakteri. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan dikembangkan lebih lanjut mengenai potensi ekstrak daun kelor dengan memformulasikan dalam bentuk sediaan salep dan menguji aktivitas antibakterinya terhadap bakteri Staphylococcus aureus. Sediaan salep dipilih karena merupakan sediaan dengan konsistensi yang cocok untuk terapi kulit yang disebabkan oleh bakteri. Selanjutnya untuk penelitian kedua yaitu dengan ekstrak daun sirsak ya. Masyarakat di belahan dunia memanfaatkan daun sirsak untuk mengatasi berbagai penyakit. Di Haiti, daun sirsak dimanfaatkan untuk mengatasi masalah batuk, diare, demam, flu, laktasi, kutu, safar, parasit, luka kejang, lemas, dan penenang. Di Brazil, daun sirsak bisa untuk mengatasi jerawat. Nah, bakteri yang sering ditemukan pada jerawat yaitu bakteri gram positif Staphylococcus. Dan bakteri Staphylococcus juga tidak hanya menyebabkan jerawat, tapi lebih berbahaya, bisa menyebabkan bisul juga. Dan saluran pernafasan atas, saluran kencing, mulut, hidung, jaringan kulit, infeksi luka, radang paru-paru, dan selaput lendir. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti daun sirsak karena telah
telah digunakan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Jadi peneliti tertarik untuk menguji efek aktivitas antimikroba terhadap bakteri Staphylococcus. Selanjutnya, yang penelitian ketiga yaitu daun kaktus pakis giwang. Pada penelitian ini tidak hanya dengan ekstrak daun kaktus pakis giwang, ini juga dikombinasikan dengan basi salep yang dikombinasikan. Jadi basi salepnya itu juga dikombinasikan dengan PEG 4000 dan PEG 400. Ini akan dilihat bagaimana efek farmakologi pada kulit yang terinfeksi dan uji efektivitas antimikroba terhadap bakteri Staphylococcus. Ada penelitian keempat yaitu menggunakan ekstrak daun kersen ya. Daun kersen atau tanaman kersen yaitu Mutinga calabura L itu banyak sebagai antiseptik untuk ternak masyarakat Jawa karena masyarakat Jawa percaya bahwa kandungan di dalam daun kersen menghambat pertumbuhan bakteri yang menyerang lemak. Daun kersen juga berkhasiat sebagai obat batuk, peluruh dahak, dan sebagai antibakteri. Salah satu upaya yang dilakukan itu mempermudah daun kersen dengan dibuat sediaan topikal berupa salep dan dapat digunakan sebagai antibakteri yang dapat membunuh atau menyerang bakteri Staphylococcus sehingga bisa, dan juga peneliti bisa menguji efektivitas terhadap bakteri Staphylococcus. Selanjutnya, penelitian kelima itu menggunakan ekstrak daun pare ya. Pemanfaatan bahan alam yaitu mempunyai efek samping yang lebih kecil. Dan salah satu tanaman yang memiliki efek antibakteri adalah daun pare atau Momordica carinta L. Penelitian mengenai aktivitas daun pare pernah dilakukan bahwa pada konsentrasi 200 mg per mili, 100 mg per mili, 50 mg per mili, 20 mg per mili, 12,5 mg per mili, dan 6,25 mg per mili memiliki aktivitas antibakteri terhadap pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus. Adapun aktivitas antibakteri tersebut dapat berpotensi sebagai pengobatan alternatif pada penyakit infeksi sehingga perlu dikembangkan menjadi suatu sediaan farmasi yang mudah penggunaannya, yaitu sediaan topikal salep. Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melanjutkan hal tersebut. Hal ini sebagai salah satu pengobatan alternatif untuk mengatasi masalah penyakit infeksi dengan memiliki efek samping yang lebih ringan. Maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan membuat sediaan farmasi berupa sediaan topikal, yaitu salep ekstrak daun pare atau Momordica carinta L. Selanjutnya kita ke formula sediaan. Nah, untuk penelitian yang ke-1 itu digunakan formula sediaannya, yaitu sebenarnya yang dalam sediaannya itu hanya ada ekstrak daun kelor, bakteri uji ekstrak daun kelor, Adapsellanae, Vaseline album. Nah, itu CMC, Aquades, dan etanol. Nah, itu dalam formula sediaan ya. Lalu ada bakteri Staphylococcus aureus ATTCC 2592, terus ada gentamisin sulfat, lalu ada nutrien agar Na, dan ada larutan MC-Varlen
dan NaCl 0,9. Fungsinya ekstrak daun kelor itu sebagai bahan aktif salep. Lalu ada adepslane, vaseline album, CMC, Aquades, etanol 96% sebagai basis salep. Nah, etanol 96% itu juga bisa menjadi pelarut untuk mengekstraksi daun kelor pada bagian maserasi ya. Terus ada gentamisin sulfat sebagai antibiotik, ada nutrien agar Na dan larutan MC varelen, dan NaCl 0,9 untuk pengujian antimikroba. Saya antibakteri uji Staphylococcus. Terus bakteri uji Staphylococcus yaitu untuk uji efektivitas terhadap bakteri tersebut. Selanjutnya untuk penelitian kedua, penelitian yang daun sirsak, yaitu formula sediaannya itu ada ekstrak daun sirsak, Annona muscirata L, vaseline album, aluminium foil, adepslane, terus ada bakteri Staphylococcus. Nah, ekstrak daun sirsak itu sebagai bahan aktif salep, vaseline album, aluminium foil, dan adepslane sebagai bahan dan alat untuk membuat basis salep. Lalu ada bakteri, etanol, Na sebagai penguji mikroba. Selanjutnya penelitian ketiga yaitu ada daun kaktus pakis giwang, yaitu ekstrak daun kaktus pakis giwang atau Euperia milli C. desmolins. Nah, lalu dikombinasi dengan basis modifikasi PEG 4000 dan PEG 400. Nah, PEG ini digunakan sebagai pelumas, digunakan dalam berbagai produk farmasi ya. Bisa juga ini kan digunakan pada salep. Nah, selanjutnya itu ada ekstrak daun kaktus pakis giwang sebagai bahan aktif. Lalu yang penelitian selanjutnya yang keempat yaitu ada daun kersen ya. Daun kersen itu formula sediaannya ada propilen glikol, adepslane, vaseline album, ekstrak etanol, daun kersen. Propilen glikol, adepslane, vaseline album sebagai basis salep, dan ekstrak etanol, daun kersen sebagai bahan aktif. Lalu penelitian kelima ada yang daun pare ya. Jadi ini formulasi kesediaannya yaitu ada ekstrak daun pare, adepslane, vaseline album. Dan yang pertama itu ekstrak daun pare sebagai bahan aktif salep, terus adepslane, vaseline album sebagai basis salep. Selanjutnya di sini ada hasil penelitian dan evaluasi. Oke, untuk penelitian ke-1 ini ada hasil uji organoleptik salep antibakteri ekstrak etanol dan daun kelor. Formulasinya yaitu ya untuk basis formula 1, 2, 3 itu bentuknya setengah padat. Untuk warnanya yang basis itu berwarna putih kekuningan, sedangkan yang formula 1, 2, 3 itu berwarna hijau kehitaman karena telah dicampurkan dengan ekstrak daun kelor ya. Untuk bau basisnya itu bau khas salep, dan untuk bau formulanya yaitu yang ketiga formulanya maksud saya yaitu bau khas ekstrak. Terus ada uji homogenitas. Uji homogenitas yaitu uji bagaimana sediaannya homogen atau tidak. Bisa dilihat di tabel bahwa dari basis dan formulasi ketiga formulasi ini
yaitu tidak ada yang homogen, tidak homogen semua. Untuk uji pH pada formulasi basis pH-nya 5 dan pada formulasi ke-1, 2, dan ke-3 pH-nya 5 juga sama. Uji daya sebar, hasil uji daya sebar yaitu ada formulasinya basis salep, daya sebarnya itu bisa menyebar sampai 5,1 cm. Untuk formulasi ke-1 bisa menyebar sampai 5,5 cm. Formulasi ketiga bisa menyebar sampai 5,1 cm. Formulasi kedua, lalu formulasi ketiga bisa menyebar sampai 5 cm. Selanjutnya ada pengujian aktivasi antibakteri ya. Ini bisa dilihat formulasinya. Nah, diameter zona bening. Bisa dilihat ya, di sini juga ada gentamisin sulfat, ulangan 1 itu 13, 15,5, 17,5, dan 15,3. Pada basis diameter zona beningnya enggak ada. Diameternya itu pada formulasi ketiga itu semakin besar diameter zona beningnya, berarti hasil aktivitas antibakterinya itu lebih besar. Nah, evaluasi dan kesimpulannya, penelitian ini dilakukan dengan memformulasikan sediaan salep antibakteri dengan menggunakan bahan aktif yang berasal dari daun kelor. Sediaan salep ekstrak daun kelor untuk uji organoleptik, uji pH, uji daya sebar sudah memenuhi persyaratan uji mutu sediaan. Sedangkan uji homogenitas belum memenuhi persyaratan karena tadi bisa dilihat itu hasilnya belum homogen. Sediaan salep ekstrak etanol daun kelor dengan konsentrasi 5%, 10%, dan 15% itu dapat memberikan efek antibakteri terhadap bakteri Staphylococcus aureus. Nah, bisa dilihat tadi yang memberikan efek yang paling besar tentu saja yang 15% atau formulasi ketiga, karena terdapat lebih banyak bahan aktif dari daun kelor di situ karena konsentrasinya 15%. Lalu metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan telah dilakukan dengan sangat rinci sehingga pembaca mudah memahami isi dari jurnal penelitian tersebut. Untuk daftar pustaka juga sudah lengkap dan sesuai dan sudah kredibel. Untuk selanjutnya penelitian kedua yaitu ada hasil uji organoleptik daun sirsak. Ini jenis salep ya, ada basis salep ekstrak daun sirsak yang 10%, yang 15 dan 30%. Untuk bentuknya ya semi solid atau setengah padat semuanya. Untuk warna basis salepnya berwarna kuning. Untuk formulasi salep ekstrak daun sirsak 10, 15 dan 30% itu berwarna hijau tua, sedangkan baunya itu kalau yang basis salep itu bau khas salep, yang salep ekstrak daun sirsak itu bau khas perpaduan ekstrak daun sirsak dan basis salep ya, semuanya bisa dilihat tiga-tiganya. Selanjutnya ada uji homogenitas. Nah, uji homogenitas itu basis salep yaitu tidak menggumpal atau homogen. Salep ekstrak daun sirsak 10, 15 dan 30% yaitu dan tidak menggumpal atau homogen juga. Berarti ini bisa dikatakan hasil homogenitasnya itu berhasil ya. Dari sediaan salep ekstrak daun sirsak itu berhasil.
Untuk hasil uji pH salep ekstrak daun sirsak, pH-nya itu basis salepnya itu 5,5, ekstrak daun sirsak 10% itu 6, ekstrak daun sirsak 15% itu 5, ekstrak daun sirsak 30% yaitu 4,5. Selanjutnya ada hasil pengamatan eritma dan perkembangan infeksi pemberian salep ekstrak daun sirsak dengan basis salep pada ketiga konsentrasi. Untuk basis salep ya bisa dilihat waktu sembuhnya 7 hari dengan kontrol begitu IAS yang 10% pada hari ke 120 maksud saya ke 144 pada konsentrasi 10 sudah hilang nanahnya ya, sudah hilang nanahnya, terus lalu kering, dan pada itu sudah sembuh pada waktu ke 7 hari. Lalu ke yang 15% yaitu rata-rata pada hari ke 120 nanahnya sudah hilang, hari ke 144 rata-rata sudah kering. Iya, sudah kering, dan hari ke 192 itu sudah sembuh. Sudah sembuh nanahnya. Sedangkan pada konsentrasi 30% bisa dilihat itu ada nanah hilangnya itu pada hari ke 120, keringnya pada rata-rata pada hari 144, dan sembuhnya rata-rata pada hari ke 192. Jadi hampir sama dengan sediaan yang menggunakan ekstrak daun sirsak 15%. Untuk evaluasi dan kesimpulan, senyawa aktif sekunder secara umum yang terdapat pada daun sirsak yaitu alkaloid, saponin, tanin, flavonoid. Ekstrak daun sirsak Annona muricata L memiliki efektivitas antibakteri terhadap bakteri Staphylococcus aureus. Ya, punya efektivitas antibakteri telah dibuktikan tadi. Lalu pada pengujian efektivitas salep ekstrak daun sirsak terbukti dapat memberikan efek antibakteri terhadap infeksi Staphylococcus pada mencit dengan konsentrasi 15% dan 30%. Karena yang konsentrasi 10% tadi kurang ya, bisa dilihat. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui apakah salep ekstrak daun sirsak memiliki aktivitas antibakteri terhadap bakteri patogen lainnya. Hasil penelitian dan pembahasan telah dijabarkan secara rinci dan mudah dimengerti oleh pembaca, serta daftar pustakanya berasal dari sumber-sumber yang kredibel. Selanjutnya penelitian ketiga yaitu ada pemeriksaan ekstrak daun kaktus pakis giwang atau ya, bisa dilihat yang pertama itu ada tabel kedua itu untuk pengujian organoleptik. Bentuknya yaitu pasta kental, warnanya hijau tua kecoklatan, baunya khas kaktus. Terus rasanya itu pahit. Nah, untuk sifat fisiknya daya sebarnya yaitu 2,38 cm kubik. Daya lekatnya yaitu 64,42 menit. Viskositasnya yaitu 4000 dpas. Bisa dilihat ada tabel ketiga yaitu hasil pemeriksaan organoleptis
Sediaan salep ekstrak daun kaktus pakis giwang dengan kombinasi basis modifikasi PEG 4000 dan PEG 400. Ini kondisi sebelum penyimpanan. Organolepticsnya konsistensinya formulasi 1 agak kental, 2 kental, 3 cukup kental, yang 4 kurang kental. Lalu untuk baunya khas, dan khas. Lalu untuk warnanya, formulasi 1 itu hijau sampai coklat, formulasi 2, 3, dan 4 juga sama, 3 sampai 4. Lalu ada pemisahan, itu tidak terjadi pemisahan. Lalu untuk homogenitas bisa dilihat itu keempat formulasi sediaannya itu homogen semua. Oke, dilanjut pada tabel keempat. Hasil pemeriksaan sifat fisik sediaan salep ekstrak daun kaktus pakis giwang dengan kombinasi basis modifikasi PEG 4000 dan PEG 400 ya. Untuk viskositasnya itu formulasi 1 ada di angka 1400, formulasi 2 ada di angka 1100, formulasi 3 ada di angka 900, dan formulasi 4 ada di angka 650. Untuk daya lekat atau detiknya itu ada 12,27 menit, kurang lebih 0,23 detik, 7,54 kurang lebih 1,07 detik, 5,23 kurang lebih 0,64 detik. Lalu ada 3,64 kurang lebih 0,11 detik. Untuk daya sebarnya yaitu ada 3,18 kurang lebih sampai 0,85 cm kuadrat. Nah, bisa dilihat di situ yang lainnya. Dan untuk pH-nya itu ada semuanya, pH sediaannya yaitu sama, yaitu ada 6. pH ada di angka 6. Lalu hasil uji aktivitas sediaan ekstrak salep daun kaktus pakis giwang dengan kombinasi PEG 4000 dan PEG 400 terhadap Staphylococcus epidermisnya ya, terhadap bakterinya ya. Ini agen antibakteri yang diuji. Dan ada rata-rata diameter zona hambatan mm. Untuk formulasi 1 diameter zona hambatannya ada 13,46 mm. Kalau formulasi 2 ada 14,21 mm, formulasi 3 ada 15,27 mm, serta formulasi 4 ada 16,33 mm. Ada juga ekstrak yang diuji, ekstrak 12,5% dengan rata-rata diameter zona hambatan yaitu 10,23 mm. Untuk evaluasi dan kesimpulan yaitu ekstrak daun kaktus pakis giwang dapat diformulasikan menjadi sediaan salep dengan kombinasi modifikasi PEG 4000 dan PEG 400. Sediaan salep ekstrak daun kaktus pakis giwang itu setelah penyimpanan itu memiliki aktivitas antibakteris terhadap Staphylococcus epidermis dengan zona hambat yang lebih besar dari basis ekstrak maupun kontrol NaCMC 1%. Semakin tinggi konsentrasi PEG 400, semakin rendah konsentrasi PEG 4000 dalam sediaan, maka semakin besar pula aktivitas antibakterinya.
Lalu untuk kombinasinya itu PEG 4000 dan PEG 400 itu berpengaruh terhadap stabilitas mutu fisik salep ekstrak daun kaktus, yaitu semakin banyak penambahan PEG 400 akan menurunkan viskositas dan daya lekat serta meningkatkan daya sebar salep yang setelah diformulasikan setelah penyimpanan dari hari ke-15 maupun penyimpanan hari ke-30. Untuk hasil penelitiannya yaitu telah disampaikan secara rinci, kesimpulannya juga sehingga pembaca gampang memahami, serta daftar pustakanya itu dari sumber-sumber yang kredibel. Selanjutnya untuk penelitian keempat yaitu ada daya hambat sediaan ekstrak daun kersen terhadap bakteri Staphylococcus aureus ya. Untuk sediaan pertama daya hambatnya yaitu rata-rata ada 14,35 mm. Formulasi kedua daya hambatnya ada 16,50 mm. Formulasi ketiga daya hambatnya ada 19,29 mm. Serta ada blanko atau yang normalnya yaitu diameter daerah hambatnya 12,00 mm. Untuk evaluasi dan kesimpulannya yaitu penyajian data pengujian membingungkan karena tidak dibuat dalam bentuk tabel maupun diagram. Untuk uji organoleptik, uji homogenitas, uji pH maupun uji dan uji pH ya, salep ekstrak daun kersen memiliki daya antibakteri terhadap bakteri Staphylococcus aureus yang dibuktikan adanya diameter daya hambat. Salep ekstrak daun kersen efektif terhadap bakteri Staphylococcus aureus. Selanjutnya untuk penelitian kelima yaitu ada ekstrak daun pare ya. Hasil uji organoleptisnya yaitu untuk kontrol negatif bentuknya setengah padat, baunya basi salep, warna putih kekuning-kuningan. Untuk kontrol positif bentuknya setengah padat, baunya basi salep, warna putih kekuning-kuningan juga. Terus ada formulasi ke-1 dengan konsentrasi 15, formulasi kedua dengan konsentrasi 20% dan formulasi ketiga dengan konsentrasi 25% dengan bentuk sediaan setengah padat dan baunya itu aromatik, dan warnanya itu jadinya hijau kehitaman karena telah ditambah dengan ekstrak daun pare. Nah, untuk uji pH-nya kontrol negatifnya itu 5,01 sampai 5,13. Untuk kontrol positif berada di angka 5,05 sampai 5,18. Untuk formulasi ke-1, kedua dan ketiga kan berbeda. Yang pertama formulasi ke-1 15%, pH-nya itu ada di angka 4,55 sampai 4,84. Formulasi kedua 20% yaitu ada di angka pH-nya ada di angka 4,52 sampai 4,59. Lalu ada formulasi ketiga 25% ada di pH-nya ada di angka 4,61 sampai 4,77. Nah, ini tabel ketiga ada hasil uji homogenitas. Bisa dilihat semuanya itu homogen, berarti pada homogenitasnya itu berhasil karena semua sediaannya itu homogen. Lalu ada uji daya sebar. Uji daya sebar kontrol negatif itu ada 6,8, kontrol positif itu ada 6,7 cm ya.
formulasi 1 yaitu ada 6,3 sampai 6,8 cm, formulasi 2 ada 6,3 sampai 6,7 cm, formulasi ketiga ada 6,2 sampai 6,8 cm. Untuk hasil uji daya lekatnya yaitu kontrol negatif yaitu ada 1,73 sampai 1,75. Untuk kontrol positif yaitu ada 1,73 sampai 1,74. Untuk formulasi 1 15% yaitu ada 1,80 sampai 1,84. Lalu ada formulasi kedua 20% ada 1,77 sampai 1,81. Lalu ada formulasi ketiga yaitu 25% yaitu ada 1,93 sampai 1,95. Lalu yang terakhir ada uji aktivitas bakteri ya. Untuk perlakuan positif, rata-rata diameter zona hambatnya itu ada 20,45 mm. Untuk negatif yaitu ada 0. Dan untuk formulasi sediaan 15% yaitu rata-rata diameter zona hambatnya itu 13,71 mm. Formulasi kedua 20%, rata-rata diameter zona hambatnya yaitu ada 16,04. Dan formulasi ketiga ada 25% yaitu ada 18,41. Lalu ini ada evaluasi dan kesimpulan ya. Sediaan salep ekstrak etanol daun pare Momerdica charantia konsentrasi 15, 20 dan 25% mempunyai efek antibakteri terhadap pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus. Konsentrasi 25% memiliki daya hambat tertinggi sebesar 18,41 mm. Salep ekstrak daun pare Momerdica charantia L dapat dibuat menjadi sediaan salep yang baik dan stabil dalam penyimpanan suhu kamar, terkecuali untuk uji daya lekat masih belum memenuhi mutu persyaratan fisik, sedangkan uji organoleptik, uji pH, uji homogenitas, uji daya sebar, uji viskositas, uji peninggalan bekas warna, dan uji iritasi terhadap kulit sukarelawan sudah memenuhi persyaratan uji mutu stabilitas fisik sehingga dapat dijadikan sediaan topikal. Untuk jurnal penelitian terakhir, saya rasa ini yang paling lengkap melakukan ujinya, dan juga hasil penelitiannya sangat dijelaskan secara rinci, pembahasannya juga dibahas secara rinci sehingga mudah dipahami oleh pembaca, dan daftar pustakanya berasal dari sumber-sumber yang kredibel sehingga pembaca dapat dengan mudah memahami. Dan ini merupakan jurnal yang menurut saya paling lengkap ya untuk hasil penelitiannya, untuk ujinya, karena ada uji daya lekat, uji viskositas, uji organoleptik, uji pH, homogenitas, uji daya sebar, dan juga ada uji peninggalan bekas warna dan uji iritasi terhadap kulit sukarelawan ya. Sekian pemaparan presentasi saya terhadap review jurnal sediaan semisolid salep terhadap bakteri Staphylococcus aureus. Mohon maaf jika banyak salah kata dan kekurangan dari saya. Saya harap apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat, dan saya minta maaf lagi jika penyampaian saya ada yang salah atau merugikan pihak lain. Terima kasih atas perhatiannya telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.